dengan ibu kota provinsi Ambon, Maluku dikenal dengan sebutan Israel atau pulau rempah-rempah karena menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dunia pada masa kolonial. Ada rangka damai etnis, agama, budaya, ciri khas masyarakat Maluku yang terdiri dari berbagai suku seperti Ambonese, Ternate, Tidur, dan lain-lain. Adapun Flores terletak di bagian timur Indonesia, merupakan bagian dari provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT dan terletak di antara Pulau Sumbawa dan Timur. Pulau Flores memiliki keindahan alam yang luar biasa dan pegunungan yang hijau, pantai berpasir putih, dan danau-danau vulkanik. Masyarakat Flores terdiri dari berbagai suku dan etnis dengan mayoritas penduduk beragama Katolik. Flores kita menyebut dari masyarakat yang tinggi. Maluku terdapat berbagai bahasa daerah seperti bahasa Ambon, bahasa Ternate, bahasa Tidur, dan lainnya. Sementara itu di Flores bahasa seperti bahasa Manggarai, bahasa Angka, bahasa Ende, dan lainnya banyak digunakan. Dua, sistem fonologi dan tata bahasa. Setiap bahasa di Maluku dan Flores memiliki sistem fonologi dan tata bahasa yang unik. Perbedaan dalam fenom, struktur kalimat atau gramatika menjadi ciri khas yang membedakan satu bahasa dengan yang lain. Tiga, pengaruh etnis dan budaya. Bahasa-bahasa di Maluku dan Flores mencerminkan identitas etnis dan budaya masyarakat yang menggunakannya. Misalnya, bahasa Manggarai di Flores mencerminkan budaya pembelajaran tradisional suku Manggarai. Empat, kosakata yang terkait dengan lingkungan. Beberapa bahasa dan Flores memiliki kosakata yang terkait dengan lingkungan alam sekitar. Contohnya, bahasa-bahasa tersebut mungkin memiliki banyak kata untuk menunjukkan berbagai jenis tumbuhan, hewan, atau kondisi perilaku yang khas di wilayah tersebut. Pengaruh sistem bahasa terhadap identitas budaya. Satu, penguatan identitas lokal. Bahasa lokal menjadi sarana utama untuk menyampaikan dan mempertahankan nilai-nilai budaya, tradisi, dan sejarah lokal. Kemudian bahasa daerah membantu memperbaiki identitas budaya, masyarakat setempat. Contoh, pembelajaran bahasa Ambon Maluku sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di antara penduduk setempat untuk memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam komunikasi Ambon. Yang kedua, pembentukan komunitas dan solidaritas. Bersama untuk membentuk rasa solidaritas dan kebersamaan di antara anggota komunitas yang menggunakan bahasa tersebut. Bahasa menjadi sebuah kesatuan dan identitas kolektif. Contoh, penggunaan bahasa Manggarai di Flores tidak hanya sebagai komunikasi, hanya juga sebagai sebuah kesatuan dari bangsa Manggarai. Ketiga, penanganan untuk arti lokal. Bahasa lokal seringkali mengandung pengetahuan lokal, kearifan tradisional, dan nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Penyebutan dengan bahasa lokal menjaga kemanusiaan, mengelola dan tradisi lokal, contohnya bahasa Manggarai Flores. Jadi, kosakata yang kaya tentang tradisi budaya, cara adat, dan bahasa dari masyarakat yang ingin mencerminkan keadaan lokal mereka. Bahasa yang punya pengetahuan lokal, kearifan tradisional, nilai-nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Integrasi pengetahuan dan menjaga lingkungan alam diintegrasikan dalam sistem pengetahuan masyarakat sebagai bagian dari kearifan lokal yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, peran pengetahuan dalam kehidupan sosial dan spiritual. Pengetahuan lokal dan kearifan tradisional juga memainkan peran penting dalam kehidupan sosial, spiritual, dan ekonomi masyarakat di Maluku dan Flores. Masyarakat mengandalkan pengetahuan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menjaga keseimbangan dengan alam. Mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi. Satu, katakan pembelajaran tradisional. Pengetahuan lokal dan kearifan tradisional diwariskan melalui metode pembelajaran tradisional seperti cerita-cerita, lagu-lagu, tarian, dan praktik keagamaan.
Flores mata kerja dalam masyarakat seringkali terkait dengan pertanian, peternakan, dan kerajinan tenun tradisional. Ada lukisan religi. Di Maluku agama yang dominan adalah agama Kristen, baik Katolik maupun Protestan, yang diperkenalkan oleh para misionaris pada masa kolonial. Sementara Flores agama yang dominan adalah agama Katolik dan diperkenalkan oleh para misionaris pada abad ke-16. Kesenian di Maluku, seni tradisional seperti tarian cakalele, kisah, dan teknik merupakan kegiatan dari ekspresi seni yang mencerminkan identitas budaya. Di Flores, seni tradisional seperti tarian tikurai, musik dan alat seperti gong, ifang, seni tenun, dan kerajinan tangan. Kesimpulan mengenai budaya Maluku dan Flores dapat disimpulkan bahwa wilayah ini memiliki warisan budaya yang kaya dan beragam, yang tercermin dalam sistem peralatan dan teknologi materialnya, religi, kesenian tradisional, dan politik. Identitas budaya, ekspresi kreatif, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat setempat tercermin dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari budaya yang